Pasca bebas dari kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Peggy Setiawan berencana menuntut balik polisi yakni Polda Jawa Barat. Tuntutan ganti rugi yang akan dilayangkan pihak Peggy Setiawan berupa ganti rugi material dan imaterial. Ganti rugi material terkait pendapatan yang seharusnya bisa diterima Peggy Setiawan selama ia mendekam sebagai tahanan Polda selama 49 hari, juga pemulihan nama baik Peggy. Terkait ditangkapnya Peggy Setiawan ini kan, penyidik dalam jawabannya di pra-peradilan itu kan hasil pemeriksaan psikologis ya forensik bahwa Peggy ini berbohong ya, kemudian cenderung melakukan tindak pidana kan, pokoknya hal-hal negatif itu disampaikan nah ya, memantaskan agar Peggy ini pembunuh kan gitu. Nah ini kan merugikan Peggy ya, merasa malu baik Peggy maupun keluarganya merasa malu ya dituduh seperti itu. Walaupun itu membacakan hasil, tapi faktanya ini diputus di pra-peradilan Peggy bukanlah tersangkanya, tidak sah kan itu. Nah sehingga hal itu bisa kami gugat secara imaterial, bisa tuntut secara imaterial yang besarannya itu nanti akan kami bicarakan. Nah misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bisa jadi 5 miliar, nantilah akan kami bicarakan yang terbaik bagaimana. Sementara mengenai sosok Aib yang sempat menjadi saksi kunci melihat Peggy dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki menghilang. Menurut keluarga, Aib menghilang setelah kesaksiannya yang mengaku melihat Peggy Setiawan alias Peron di lokasi kejadian yang menewaskan Vina dan Eki pada 2016. Peggy Setiawan pun mengaku tak pernah mengenal Aib yang menjadi saksi. Meski demikian, Peggy menyebut bahwa memang berteman dengan salah satu terpidana kasus Vina, yaitu Sudirman. Sudirman, dan selainnya saya tahu orang, tapi saya cuma kelas pintas. Sudirman pun karena saya dulu pernah sekolah bareng, jadi sudah mengenal, tapi tidak sama sekali tidak ikut main bareng, tidak, hanya sepintas itu. Berarti bergaul, berkomunikasi pun tidak pernah selama ini? Tidak, jadi hanya itu tegur sapa aja, misalkan saya sekolah kan dulu kan tegur sapa gitu aja. Kini Sukaisi bukan Novina berharap ayah Eki Ibtu Rudiana bisa muncul di publik dan mengungkapkan semua yang ia ketahui agar kasus ini bisa segera tuntas. Sukaisi pun merasa ada yang ditutup-tutupi Rudiana terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mengenal ketemu biar persoalan ini terang benderang. Soalnya saya dari pihak keluarga ada kemungkinan ya itu masih ada yang ditutup-tutupin oleh Pak Rudiana. Ya, kayak janggal aja gitu. Ya anehnya kan kita kan sama-sama korban. Tapi kok yang berasa kayak kehilangan itu dari pihak keluarga kami aja. Publik pun kini menanti polisi dapat membuka secara terang kasus pembunuhan Vina dan Eki agar tak ada lagi kasus salah tangkap. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Peggy Setiawan akhirnya bebas dari status tersangkanya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Peggy pun menuntut pihak polisian yang telah merugikan dirinya atas kasus ini. Lalu apa saja kerugian dan tuntutan yang dilayangkan Peggy? Lalu bagaimana seharusnya polisi bisa menuntaskan kasus ini? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio pagi hari ini. Ada Peggy Setiawan langsung yang saat ini sudah benar-benar menjadi warga negara Indonesia kembali ya. Warga negara biasa yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka tapi sama sekali tidak terbukti. Lalu juga ada Ibu Sugianti Iriani, kuasa hukum dari Peggy Setiawan ya Bu ya. Selamat pagi Bu Yanti. Dan melalui sambungan virtual ada Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kang Peggy dulu nih. Peggy, kalau kemarin saya sudah sempat nyimak ya, ada beberapa tuntutan gitu setelah Peggy bebas gitu ya, setelah dibebaskan statusnya sebagai tersangka. Ada kerugian material dan imaterial begitu kira-kira ya, Bu Yanti juga ya. Selain yang sudah dilayangkan tuntutan terhadap pihak kepolisian, ada tuntutan lain selama ini yang belum tersampaikan kira-kira ke publik, kepada polisi? Kalau saya pribadi sih menyerahkan semuanya pada kuasa hukum biar beliau yang bicara. Begitu ya. Tapi memang selama ini Peggy merasa ada kerugian yang diderita? Ya kalau misalnya kerugian itu paling ya misalkan waktu saya di dalam kan saya nggak bisa bekerja. Kalau misalkan di luar kan saya bekerja menghasilkan ya pundi-pundi rupiah buat bantu keluarga setiap minggu itu. Oke.
Peggy ini memang tulang punggung keluarga ya? Ya, Peggy anak pertama ya? anak pertama. Anak pertama dan menanggung 2 adik untuk sekolah begitu. Iya benar. Jadi Peggy benar-benar bekerja dan dengan adanya Peggy sempat ditangkap kemarin, itu yang menjadi kerugian begitu kira-kira Ibu Yanti? Iya, betul. Yang ada tuntutan lain selain kerugian material yang akan disampaikan ke pihak kepolisian, Bu Yanti? Mungkin kalau kerugian itu disampaikan ke pengadilan kepada kita akan melakukan gugatan secara perdata untuk tuntutan ganti rugi, namun sepanjang ini masih dibicarakan di tim kami dan belum ada kesepakatan untuk kapan akan diajukannya gugatan tersebut. Mungkin kami juga akan sebagai tim kuasa hukum akan koordinasi lagi bersama keluarga apakah memang mau mengajukan tuntutan ganti rugi atau tidak. Oke. Saya juga ingin tanya sedikit ke belakang nih, Peggy, kalau selama waktu ditahan di Mapolda ya, di tahanan, pihak kepolisian berlaku baik terhadap Peggy? Iya, waktu awal-awal mau ada sih sedikit pukulan waktu pertama di ruang penyidikan siap. Tapi itu nggak seberapa, cuma pukulan kecil aja di. Kenapa pada saat itu ada kontak fisik dengan Peggy? Ya, apa alasan polisi? Mungkin aku kan tetap kekeh dalam pendirian aku bahwa aku memang tidak bersalah. Jadi mereka juga mungkin kekeh dalam pendirian mereka bahwa aku tidak bersalah. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi ada seperti dipaksa untuk mengaku bersalah begitu kira-kira? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi saya tidak merasakan itu karena saya sudah mengikhlaskan itu. Sudah mengikhlaskan begitu ya. Nah, kalau kondisi yang dialami Peggy seperti itu, apakah Peggy juga membayangkan bahwa kondisi-kondisi yang lain juga akan seperti itu? Maksud saya ada beberapa orang yang saat ini justru sudah putus begitu ya, sudah menjadi terpidana begitu. Apakah kira-kira punya kondisi yang sama kalau bayangan dari Peggy? Kalau menurut saya pribadi sih ya kemungkinan begitu. Tapi kan saya tidak tahu kondisi sampai itu. Oke, saya ke Pak Anton Carlian. Pak Anton, kalau apa yang dihadapi Peggy saat ini itu sudah kita sudah kita simak bersama ya dari kemarin. Setelah putusan dan Peggy akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti melakukan kesalahan. Respons dari Anda sejauh ini bagaimana sebagai orang yang pernah memimpin kepolisian daerah di Jawa Barat, Pak Anton? Bagi saya, apapun juga keadilan harus ditegakkan. Karena walaupun bagaimana kan polisi ini penegak hukum. Dan kita harus hormati dan harus kita laksanakan tentang keputusan peradilan tersebut. Adapun misalkan dari pihak Kang Peggy dan keluarga, juga Bu Yanti yang selalu mendampingi, apabila memang sekarang mau rehabilitasi dan ganti kerugian, tolong pastikan kepada kepolisian agar surat SP3-nya itu, surat penghentian penyidikannya itu didapatkan. Karena di dalam pra-peradilan itu ganti kerugian dan rehabilitasi itu karena ada dasarnya itu penghentian penyidikan. Dan adapun apabila ini memang sudah jadi kesepakatan, mohon juga segera, karena berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, Bu Yanti juga tahu, nomor 11 tahun 85 itu waktunya itu hanya 14 hari setelah surat penghentian penyidikan. Ini jadi harus segera gitu kan dilakukan. Adapun mungkin kita ketahui bersama masalah ganti rugi itu diatur di dalam pasal 22 dan pasal 95 KUHP. Adapun rehabilitasi pasal 23 dan pasal 97. Nah, namun untuk besarnya kerugian material terutama itu kita ketahui bersama juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015, di mana kalau hanya penghentian penyidikan saja tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan kematian, dari 500.000 sampai 100 juta ganti kerugian dari negara. Namun apabila ada luka berat, nah itu dari 25 juta sampai 300 juta. Itu berdasarkan. Dan apabila
menimbulkan kematian itu 50 juta sampai 600 juta. Jadi saya selaku mantan Kapolda 2016-2017 sekali lagi mengucapkan selamat kepada Kang Peggy, dan saya atas nama pribadi juga mohon maaf atas perilaku ya mantan anak buah saya. Walaupun saya bukan mau mengelak, saat itu saya di ujungnya karena saya 16 Desember masuk jadi Kapolda ini. Sementara ini kan 31 Agustus, di mana tanggal 23 Desember baru P21. Namun walaupun begitu, saya tidak akan menghindar tanggung jawab saya selaku Kapolda itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya putusan pra peradilan itu betul-betul bisa memulihkan nama baik dan hak martabat Kang Peggy yang kemarin sudah mengalami musibah. Anggap saja ini sebagai satu ujian. Siapapun juga yang seorang akan mendapatkan derajat setinggi-tingginya ketika uji sepahit-pahitnya. Mudah-mudahan ini juga jadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, khususnya kepolisian, dan juga bagi Kang Peggy semua. Ini bisa menjadikan juga sebuah pembelajaran. Yang penting bagaimana ke depan Kang Peggy mungkin bisa hidup yang layak. Dan insya Allah dengan musibah ini pasti Kang Peggy akan mendapat yang luar biasa. Baik, ya Pak Anton, doa yang sangat baik juga untuk Peggy begitu ya, ketika Anda sebagai Kapolda yang pernah menjabat di Jawa Barat periode 2016-2017. Tapi yang juga saya ingin tanyakan, pada saat itu Anda masih bersinggungan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki dan masih bergulir di proses menuju persidangan begitu Pak Anton. Yang jadi pertanyaan sekarang juga kan ada 3 orang yang masuk daftar pencarian orang. Salah satunya adalah Peggy alias Peron dan 2 orang lainnya. Di mana Peggy alias Peron yang dialamatkan sebelumnya ke Kang Peggy Setiawan ini ternyata tidak terbukti. Dan sekarang tuntutannya adalah tetap 3 orang yang masuk dalam DPO itu tetap bisa dicari oleh pihak kepolisian. Nah, pada saat Anda menjabat sebagai Kapolda pada saat itu, sebenarnya penetapan 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang ini, tindak lanjut dari Polda Jawa Barat ketika itu seperti apa, Pak Anton? Terus terang saja saat itu kasus ini ya tidak menjadi satu atensi khusus. Karena sudah di ujung. Kenapa demikian, Pak Anton? Tidak menjadi atensi khusus? Kan di dalam sebuah perkara itu ada yang menjadi atensi khusus, ada yang tidak. Masalah tidak jadi atensi khusus kan dari ya pelaku-pelaku atau dari hal yang sebelumnya dari para penyidik itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus. Kenapa? Karena sudah mau P21 dan tidak menimbulkan riak seperti sekarang, sehingga tidak kan di dalam sertijab itu ada pelaporan. Nah, mana kasus yang menjadi atensi khusus dan mana yang tidak. Jadi mereka saat itu mungkin sudah puas dengan adanya P21 tersebut. Adapun masalah DPO itu sendiri, ini DPO memang harus dicari apapun juga. Anda sependapat ya bahwa DPO ini tetap harus dicari begitu ya? Ya harus dicari tetap. Kenapa? Karena ini sudah jadi keputusan pengadilan itu jadi poinnya. Tingkat pengadilan sampai tingkat Mahkamah Agung. Dan ini pun juga sudah bukan tanggung jawab satu institusi saja, tapi tanggung jawab criminal justice system. Makanya saya berkali-kali mengusulkan perlu adanya satu eksaminasi. Karena ini bukan hanya keputusan satu saja. Kalau misalkan ini hanya tindakan kepolisian, tapi mau tidak mau sekarang ini sudah jadi keputusan tiga criminal justice system. Eksaminasi itu kan kita ketahui sama juga, ada eksaminasi internal, ada eksaminasi publik. Tapi sekarang karena sudah menjadi sebuah perhatian publik yang luar biasa, bisa diajukan eksaminasi khusus. Apa eksaminasi itu? Untuk menguji bagaimana penuntutan jaksa, untuk menguji bagaimana prosedur keputusan
hakim itu bisa dievaluasi dan bisa analisa. Dan semuanya juga kan kita harus melalui satu processing penegakan hukum dan ranahnya ada di sana. Termasuk untuk para penyidik pun juga perlu diadakan audit penyidikan atau audit investigasi. Sebagaimana dari awal saya pernah menyampaikan, tolong ini adakan audit investigasi agar kita bisa merekonstruksi ulang siapa sebetulnya tersangkanya. Oke, ini yang harus sama-sama kita cermati. Karena kan salah satu permasalahan saksi ini saksi ini harus didalami, betul tidak? Bahkan saya berkali-kali mengatakan, apabila membuat sebuah kesaksian palsu akan diancam pasal 242 sumpah palsu yang ancaman hukumannya sendiri adalah 9 tahun. Dan itu pun juga apabila sudah dinyatakan di sidang pengadilan. Ini, jadi ya sekarang kita mau tidak mau kalau ingin merunut ya harus dilakukan processing sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia. Saya kembali ke Kang Peggy. Peggy kan yang buat Anda mendapatkan, ya kalau kata Pak Anton tadi musibah lah ya, kemarin itu Anda sempat dijadikan sebagai tersangka begitu. Ini kan atas kesaksian seseorang bernama Aep, ya Bu ya. Nah, yang saat ini justru keberadaan Aep itu malah belum tahu keberadaannya di mana. Kang Peggy sendiri ada respons tentang kesaksian Aep ini dan kondisi saat ini yang Aep yang tidak tahu di mana begitu. Ada tanggapan khusus? Ya menurut saya kenapa gitu kan heran. Aep itu kan waktu dulu waktu masih di dalam kan dia masih aktif keluar, sering aktif diwawancara. Tapi kenapa sekarang giliran saya udah keluar malah dia yang menghilang gitu? Apa alasannya gitu? Saya perlu pertanyakan itu aja. Anda juga bertanya-tanya. Iya bertanya-tanya gitu. Kenapa sampai menghilang? Iya menghilang. Dan Anda tidak kenal sama Aep ini? Sama sekali tidak kenal. Kalau dengan terpidana lain yang sekarang sudah dihukum, ada yang kenal? Mas Sudirman. Sudirman ya. Bagaimana Anda bisa mengenal Sudirman? Hubungannya apa? Karena beliau itu pernah sekolah bareng dengan saya waktu kelas 1 SD. Jadi, Anda melihat Sudirman bersalah dalam kasus ini? Saya kurang tahu karena saya tidak terlalu mengenal dia. Tidak terlalu mengenal tapi satu sekolah. Iya pernah dulu bareng. Oke, dan hubungannya hanya teman sekolah yang dulu tidak dekat. Iya tidak dekat. Ini satu sekolah di Cirebon berarti? Iya SDN Mendakan 1. Di SD. Ya. Oh teman SD berarti. Teman SD. Nah, saya tanya Bu Yanti juga Bu, kalau gitu posisi Aep ini sekarang, gimana menurut Ibu? Kan yang pernah juga dalam tanda kutip menjerumuskan Peggy ke situasi seperti ini. Bagaimana Anda melihat ini? Seharusnya Aep muncul dan bertanggung jawab atas keterangan yang dia berikan karena banyak korban dari keterangan Aep tersebut. Para terpidana pun kuasa hukumnya sudah melaporkan Aep atas keterangan palsu tersebut dan kita pun menunggu Aep keluar dan mengatakan yang sebenarnya yang sejujurnya karena kasihan dari kelima terpidana itu saat ini juga mereka kan bukan pelakunya. Oh Anda meyakini bukan pelakunya? Saya yakin karena waktu kita BAP tambahan Peggy itu ada beberapa keterangan saksi dari Okta dan juga teman-temannya yang Teguh ya itu mengatakan bahwa mereka itu saat itu berada di rumah Papa Sren tidur dan mereka tidak tahu kejadian sampai pagi pun mereka masih lengkap gitu. Saya mendengar itu. Jadi Anda melihat kelima terpidana ini tidak bersalah karena ada kesaksian itu dari teman-teman yang lain. Nah, kalau begitu langkah yang dilakukan 5 terpidana kan belakangan saya dengar akan mengajukan PK ya. Iya, untuk betul, PK. Meninjau kembali status mereka sebagai terpidana. Sudah tepat langkah itu menurut Anda? Saya yakin itu adalah langkah yang tepat karena mereka kan sudah mengajukan banding kasasi dan mungkin langkah hukum yang terakhir memang harus melakukan PK. Mudah-mudahan mereka mendapatkan novum baru. Iya, ini yang saya berharap seperti itu. Dan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan ini kemarin, Kang Peggy ini kemarin waktu di Pengadilan Negeri Bandung ini juga menjadi bukti baru. Betul. Jadi alat bukti baru bahwa, yang mudah-mudahan bisa ini yang bisa membantu juga kemudian para terpidana yang sekarang sudah mendekam di penjara dan bahkan ada yang seumur hidup ininya. Nah itu kasihan karena ini hukumannya nggak main-main gitu kan seumur hidup. Kasihan juga kalau memang bukan pelakunya. Ya, saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, ini kan ada
seseorang bernama Aep yang akhirnya menjerumuskan banyak orang masuk dalam lingkup pidana dan akhirnya sudah dipenjara. Nah, termasuk Peggy Setiawan yang kalau Peggy Setiawan ini akhirnya lolos karena memang bukan Peggy alias Peron yang dimaksud oleh polisi. Anda melihat sekarang Aep kalau posisi Aep ini tiba-tiba menghilang gitu. Anda melihatnya bagaimana? Polisi apakah sesulit itu mencari Aep atau harus ada keterangan baru dari Aep untuk harus ada kemunculan dari Aep untuk mempertanggungjawabkan pernyataan sebelumnya atau kesaksian sebelumnya, Pak Anton? Ya, memang setiap perbuatan kan harus dipertanggungjawabkan. Ya. Apalagi ini menyangkut ya status orang lain. Dan dari awal juga saya menyatakan bahwa kesaksian itu adalah salah satu alat bukti yang paling rawan. Ya. Karena lidah tidak bertulang. Hari ini bisa A, besok bisa B. Itu yang paling bagus itu di dalam tindak pidana itu physical evidence, yaitu bukti-bukti mati, apalagi nanti dikuatkan dengan scientific investigation. Jadi di dalam hal ini, ya Polri harus merekonstruksi ulang. Jangan sampai kejadian seperti sekarang ini terulang kembali. Sama seperti pernah saya katakan, kenapa terjadi peristiwa Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta itu terjadi karena kesaksian juga. Saat itu Pak Sulaiman sebagai korban, ketika dibawa ke rumah sakit, sebelum meninggal itu ada waktu 1 jam berbicara kepada salah satu ustadz yang namanya itu Ustadz Sirajudin. Kalau saya mati, yang bertanggung jawab ini Sengkon dan Karta. Makanya ini adalah bagaimana tajamnya sebuah kesaksian. Dan di sini pun juga saya lihat di dalam berita acara, satu kesalahannya apa? Yang menyatakan bahwa Kang Peggy Peron itu Peggy Setiawan. Dan ini bukan hanya oleh Aep saja, ada 6 saksi. Sehingga di dalam hal ini kepolisian dari kesaksian ini bisa tersesat. Nah justru bukan hanya Aep, ada 6 saksi yang harus dikonfrontir, yang harus ditajamkan kembali. Oke. Bagaimana itu? Dan ini harus, kenapa? Karena sekarang sudah ada keputusan pra-peradilan. Semua kesaksian itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah mau tetap demikian atau harus dicabut, gitu kan? Nah ini pun juga ya harus betul-betul Polri mampu memberikan jawaban kepada publik, gitu. Karena ini sekarang sudah jadi pertanyaan publik, gitu kan. Ini jadi memang salah satu ini adalah tugas kepolisian kalau untuk mencari saksi-saksi. Dan saya harap juga kepada ya adik-adik saya yang sekarang bisa menghadirkan saksi Aep termasuk yang 6 orang tersebut. Ya. Ada Aep, ada Dede, kemudian ada termasuk Sudirman, Supriyanto, Singgi, Galang dan lain-lain. Ini pun juga sebuah kesaksian kalau di berita acara yang memberatkan Kang Peggy. Ya. Nah, sehingga di sini polisi pun juga merasa yakin gitu. Wah, ini benar. Nah, jangan sampai polisi pun juga ya dibelokkan oleh kesaksian-kesaksian yang nanti apakah benar atau tidak ya harus kita dalami bersama. Bagaimana prosesi ketika mereka menyebutkan Kang PS tersebut, Kang Peggy Setiawan. Kenapa sampai terjadi demikian? Apakah ada yang mengarahkan atau tidak? Nah semua ini harus direkonstruksi ulang. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan mudah-mudahan di sini pihak penyidik juga bisa memeriksa kembali saksi-saksi tersebut. Dan harus, karena ini sudah menjadi pertanyaan publik. Sehingga publik tidak bertanya-tanya, tidak makin curiga terhadap kinerja Polri dan penyidik. Oke. Nah ini saya juga tertarik Pak Anton ketika Anda tadi mengatakan atau mengungkap begitu ya. Mungkin ini baru ketahuan sekarang juga bahwa kasus Vina ini pada saat Anda melakukan sertijab dengan Kapolda sebelumnya begitu, ini tidak menjadi atensi sehingga tidak diestafetkan dengan menjadi atensi khusus gitu ya kasus ini. Saya tertarik dengan keterangan Anda yang tadi. Ada setelah berjalan ada ada keterangan khususkah dari Kapolda sebelumnya? Kalau saya tidak salah itu ada Pak Bambang Waskito ya Pak Anton ya, pada saat itu Kapolda sebelum Anda tidak ada komunikasi, tidak ada estafet dengan baik. Ada alasan khusus ketika
Sertijab, mengapa kasus Vina ini tidak menjadi atensi khusus? Karena Ya, melibatkan orang banyak begitu dan waktunya 8 tahun baru ramai lagi sekarang kan ini sangat harus dipertanggungjawabkan sebetulnya. Ya kalau masalah alasan kan tentu dari pejabat lama ya saya kurang paham. Artinya Tapi tidak ada ketika komunikasi sama saya- sekali begitu Pak ya? Ya karena tidak jadi sebuah atensi khusus, otomatis tidak menjadi perhatian, apalagi ini kemudian sudah P21, apalagi sudah diputus oleh pengadilan bahwa dihukum, tingkat PT juga pengadilan tinggi dihukum, artinya kan ini seolah-olah tidak ada kendala, tapi ternyata kenyataannya di ujung-ujungnya menjadi demikian, ada satu kesalahan prosedur kalau memang ada kekeliruan. Makanya untuk mengetahui bagaimana kesalahan prosedur itu perlu dilakukan upaya-upaya yang sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Kemudian kalau saya mengatakan kenapa tidak, ya saya juga tidak tahu gitu kan. Ya, Kalau saya karena ada di- memberikan Sertijab ya menerima laporan kan, kalau biasanya Pak ini ada kasus khusus Pak yang harus menjadi atensi Pak, ini akan berbahaya gitu kan, pasti akan ada, ini ya biasa-biasa saja gitu kan, tidak sangat-sangat khusus gitu. Nah mengenai alasan tersebut mungkin ya pejabat-pejabat lama punya alasan sendiri. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah atensi khusus? Oke. Gitu kan. Tapi bagaimana dengan 3 DPO yang menjadi putusan pengadilan? Apakah Anda juga tetap berupaya? Atau karena memang itu tidak menjadi atensi khusus sehingga 3 DPO ini juga tidak menjadi atensi khusus untuk diprioritaskan dicari begitu Pak Anton? Ya biasanya karena tidak jadi atensi khusus dan cepat berpuas diri, tidak menimbulkan gejolak reaksi di masyarakat. Ya, sementara pekerjaan itu begitu banyak sehingga ya sudahlah, udah menangkap 8 juga mungkin ya, udah menangkap 8 juga ini sudah merupakan sebuah prestasi. Padahal apapun juga secara teknis ini harus tetap dikejar yang 3 orang itu. Kenapa? Karena kan di dalam keputusan Mahkamah Agung sudah jelas bagaimana peran Peron, bagaimana peran Andi, bagaimana peran Dani, itu sudah jelas. Ada peran-peran, otomatis kalau ada peran kan ada wujudnya, ada sosoknya, ada makhluknya, dan itu tetap harus dicari gitu kan. Dan tidak bisa juga mengatakan bahwa ini fiktif, tidak ada, harus betul-betul diupayakan secara maksimal. Oke, saya setelah jeda nanti akan tanya juga ke Kang Peggy. Ini kan banyak tuntutan dari publik gitu, Kang Peggy, Bu Yanti, Pak Anton juga. Saya kemarin berbincang dengan beberapa analis kepolisian, lalu pakar hukum pidana begitu, bahwa sebenarnya kasus ini yang harus dikejar ujungnya adalah penangkapan 3 DPO yang dimaksud. Sampai saat ini belum tertangkap begitu. Bahkan sampai ada salah tangkap nih, Kang Peggy menjadi korban salah tangkap karena gara-gara 3 DPO ini nggak ketemu-ketemu gitu lah kasarnya begitu. Nah ada tuntutan bahwa kasus ini lebih baik dibuka kembali mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, lalu sampai ke persidangan begitu. Ini berentet. Meskipun Kang Peggy saat ini sudah tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kasus pembunuhan Vina ini, bersih namanya Kang Peggy ini bersih. Tapi setidaknya kan sudah menjadi atensi masyarakat. Nah kita sebagai masyarakat biasa juga punya atensi khusus akhirnya dengan kasus pembunuhan Vina. Saya akan tanya ke Kang Peggy, bagaimana pendapat Kang Peggy nanti setelah jeda jika kasus ini dibuka kembali dan melibatkan Mabes Polri di dalamnya untuk mengulang kembali perunutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi masih bersama Peggy Setiawan dan kuasa hukum Peggy, Ibu Yanti, dan ada Pak Anton Carlian, Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017. Saya ke Kang Peggy nih. Peggy, kalau melihat kondisi saat ini begitu ya, kan ada tuntutan bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sebaiknya dibuka lagi untuk mencari siapa sebenarnya 3 orang DPO ini yang akhirnya mengakibatkan Kang Peggy juga ditangkap, salah tangkap nih gitu loh. Ini 3 orang ini harus dipertanggungjawabkan, harus tetap dicari gitu. Nah ada usulan bahwa ini sebaiknya dibuka lagi penyidikan sampai sidang lagi gitu, melibatkan Mabes Polri dan penyidik-penyidik ataupun personel kepolisian yang saat itu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bagaimana kalau ini
akhirnya dibuka kembali menurut? Ya menurut saya itu sangat bagus sih. Jadi supaya semuanya udah jelas, supaya keadilan bisa tetap tegakkan itu aja. Jadi tetap mendukung untuk kasus ini dibuka seterang-terangnya. Mendukung sih. Mendukung. Bu Yanti, Anda juga sependapat dengan? Ya, saya sependapat tadi dengan Pak Anton bahwa itu harus dilakukan eksaminasi, kembalikan ke titik nol agar kalau memang ada motif pembunuhan di sana, kita harus cari 3 DPO itu, kan seperti itu. Namun kemarin pada saat kita pra-peradilan itu kan termohon mengatakan bahwa peristiwa hukum dari perkara ini adalah awalnya itu adalah pengeroyokan. Berarti kan itu pasalnya 170 ya, pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Itu kan pasalnya tidak masuk ke 340 kalau kita kemarin kaji di peristiwa hukum yang disampaikan oleh termohon. Dan termohon juga memang kemarin ada tindakan dari para pelaku Peron supaya Andika itu kan kalau memang dihapuskan, dipiktifkan peristiwa hukumnya nanti kan akan berubah. Makanya kabur kalau gitu ya? kabur ya, kalau memang benar itu adalah motifnya pembunuhan dan pemerkosaan ya memang harus dilakukan eksaminasi kembali ke titik nol agar perkara ini menjadi lebih terang dan siapa pelaku sebenarnya. Kalau ada tuntutan melibatkan atau diambil alih oleh Mabes Polri dari pusat, Anda juga sependapat dengan ini? Iya mungkin supaya lebih baik memang karena benar-benar masyarakat sudah tidak percaya dengan Polda Jabar, jadi mungkin memang gitu lebih ya? baik Jadi, diambil alih oleh Mabes Polri. Iya. Dan diawasi langsung. Ya mungkin saat ini memang masyarakat sudah sedang tidak percaya dengan Polda Jabar. Lebih